Hello everybody, my name is Welcome. Halo everyone. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Jundi Ahmad Robani. Kali ini saya akan membawakan tentang simbol keragaman yang ada di Indonesia, terutama yang ada di sekitar kita. Langsung saja yang pertama yaitu tentang Islam. Jadi, kalau sejarah singkatnya, Islam itu masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan di pesisir Sumatera, Jawa, dan Maluku. Para pedagang dari Arab, Gujarat atau India dan Persia membawa ajaran Islam secara damai. Islam berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Khususnya yang akan saya tampilkan itu adalah Masjid Istiqlal yang dibangun setelah Indonesia merdeka sebagai bentuk simbol nasional dan tolerisme umat beragama karena letaknya berdampingan dengan gereja katedral di Jakarta. Itulah mengapa saya mengambil unsur Masjid Istiqlal karena itu juga salah satu menjadi simbol keragaman yang Indonesia. Lalu selanjutnya yang berhubungan dengan Masjid Istiqlal tadi yaitu gereja katedral atau agama Kristen ya. Jadi sejarah singkatnya agama Kristen itu masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis pada awal abad ke-16 saat mereka datang berdagang rempah-rempah. Agama ini kemudian menyebar luas melalui misi Belanda di masa kolonial atau yang kita biasa kenal itu misi 3G. Lalu gereja katedral yang ada di Jakarta yang diresmikan pada tahun 1901 menjadi salah satu pusat ibadah umat Katolik di Indonesia dan simbol keragaman serta toleransi. Apalagi letaknya itu kan berseberangan langsung dengan Masjid Istiqlal ya. Jadi saya membawakan agama Kristen ini, lebih tepatnya fotonya itu gereja katedral karena itu berhubungan juga tentang simbol keragaman yang ada di Indonesia, yaitu tentang keagamaan. Lalu selanjutnya adalah wayang. Wayang juga merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi kehidupan, nasihat moral, dan cerita kepahlawanan. Wayang mencerminkan kekayaan budaya bangsa dan menjadi warisan budaya dunia yang diakui di UNESCO. Itulah mengapa saya mengambil simbol keragamannya yaitu wayang, karena wayang ini juga yang saya tahu sendiri itu memiliki banyak keragaman juga, terutama dari berbagai daerah. Yang saya ingat itu dari berbagai Jawa, yaitu dari Cibubur, Jogja, dan semacamnya. Lalu kemudian tentang makanan, yaitu nasi Padang dan rendang. Nasi Padang dan rendang berasal dari Sumatera Barat dan menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Makanan ini menunjukkan kekayaan ragam kuliner Indonesia yang berbeda-beda setiap daerah, tetapi tetap dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang suku atau agama. Jadi saya mengambil nasi Padang juga karena nasi Padang itu juga memiliki banyak keragaman juga. Dalam isi makanan itu sendiri menurut saya udah termasuk keragaman dan juga itu juga menjadi salah satu simbol keragaman yang ada di Indonesia. Soalnya juga di Indonesia karena memiliki banyak makanan khas dari berbagai daerah. Lalu juga yaitu pakaian khas yaitu batik. Batik adalah kain tradisional Indonesia yang motifnya memiliki makna filosofi dan nilai budaya masing-masing daerah. Batik menjadi simbol identitas bangsa yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kini, batik dipakai oleh semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Jadi, saya juga mengambil batik karena batik itu juga memiliki banyak keragaman. Mulai batik dari Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Karena bentuk dan gambar dari batik itu sendiri pun juga beragam-ragam dan memiliki
banyak ciri khas dari berbagai daerah. Oke, yang terakhir yaitu berhubungan dengan budaya Idul Fitri, yaitu uang THR dan kue lebaran. Ya, tradisi bagi-bagi uang THR dan kue lebaran saat Idul Fitri bukan hanya sekedar budaya muslim, tetapi juga menjadi momen kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, saling bersilaturahmi, mencicipi hidangan khas lebaran, dan saling menghargai perbedaan tradisi. Saya mengambil keragaman ini juga, menurut saya keragaman ini berbeda dengan yang lain, karena biasanya di negara luar, terutama pada saat lebaran Idul Fitri, itu tidak ada tradisi-tradisi seperti ini, dan hanya ada di Indonesia. Itulah mengapa saya mengambil keragaman ini termasuk ke dalam budaya, terutama pada saat lebaran Idul Fitri. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau suka bisa di like atau enggak. Nanti kalau bisa kita diskusi bareng, bisa bisa komen di komentar di bawah. Oke. Sekian. Adios. Ciao.